Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Belajar SI makin asik. Untuk hari ini, kita akan membahas materi tentang VOC. Oke, langsung saja kita ke materinya. Silakan diamati gambar berikut. Kira-kira gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar kedatangan bangsa Belanda saat mendarat di Banten. Latar belakang penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi, kenapa kok bangsa Belanda itu mulai ikut mencari rempah-rempah atau hal tersebut dilatar belakangi oleh penutupan Lisbon oleh Spanyol akibat unifikasi antara Spanyol dan Portugis tahun 1580. Pada mulanya, para pedagang dari Belanda itu membeli rempah-rempah dari Lisbon. Jadi pada waktu itu Belanda masih dalam penjajahan Spanyol. Kemudian Belanda berhasil melepaskan diri dari jajahan Spanyol. Nah, yang melakukan penyatuan antara Spanyol dan Portugis itu adalah Raja Philips dari Spanyol yang berhasil menyatukan Spanyol dan Portugis. Dampak dari penyatuan itu adalah pedagang Belanda dilarang membeli rempah-rempah di Lisbon. Nah, hal itulah yang mendorong Belanda mulai mengadakan penjelajahan samudra untuk mendapatkan rempah-rempah di daerah asal. Selanjutnya, pelaut dari Belanda yang melakukan ekspedisi. Nah, di sini tokoh-tokohnya. Yang pertama, Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser. Cornelis de Houtman untuk sampai ke Nusantara itu mengikuti rute dari Portugis. Kita perhatikan gambar berikut. Jadi dari Belanda agar sampai ke Nusantara mengikuti rute dari Portugis. Tapi mereka tidak mengikutinya sampai ke Malaka. Karena di sini mereka tahu bahwa Malaka ini sudah dikuasai oleh Portugis. Makanya mereka mencari tempat pendaratan yang berbeda, yaitu di Banten. Pada mulanya, mereka itu diterima baik oleh penduduk sekitar dan penguasa di Banten. Tetapi lama-kelamaan karena sikap sombong dan sewenang-wenang oleh Cornelis de Houtman dan juga anak buahnya, mereka kemudian diusir oleh penguasa Banten saat itu. Cornelis de Houtman kembali ke Belanda dengan membawa sedikit rempah-rempah. Yang kedua adalah Van Eyck. Berbeda dengan Cornelis de Houtman, Van Eyck ketika mendarat di Banten, mereka diterima dengan baik oleh penguasa Banten. Hal ini ada sebabnya, karena pada saat itu Banten bersengketa dengan Portugis. Jadi penguasa Banten saat itu bersekutu dengan Van Eyck untuk mengusir atau mengalahkan Portugis. Nah, setelah berhasil mengalahkan Portugis, kemudian Van Eyck ini kembali ke Belanda dengan membawa banyak sekali rempah-rempah. Sebelum kembali ke Belanda, Van Eyck ini menyuruh Van Marwijk untuk ke Maluku. Jadi yang ketiga ini adalah Wybrandt van Marwijk melakukan pelayaran dari Banten ke Maluku.
Karena keberhasilan Van Eyck membawa rempah-rempah, hal itu berdampak pada banyaknya pedagang Belanda yang pergi ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Nah, saking banyaknya terjadilah persaingan antar pedagang Belanda. Hal tersebut berakibat pada merosotnya keuntungan. Melihat hal tersebut, John van Olden itu mengusulkan agar dibentuk suatu kongsi dagang atau persekutuan dagang. Usul tersebut kemudian diterima dan dibentuklah VOC, Verenigde Oost-Indisch Company. Latar belakangnya yaitu persaingan dan konflik pedagang Belanda. Karena persaingan dan konflik pedagang Belanda, keuntungan yang merosot, akhirnya dibentuklah kongsi dagang Belanda yang namanya VOC. Tujuannya jelas, yang pertama, menghindari persaingan sesama pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat persaingan dengan pedagang Spanyol, Portugis, dan Inggris. Dan yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Yang menarik dari kongsi dagang ini adalah hak oktroy. Hak yang diberikan kepada kongsi dagang VOC. Nah, apa itu hak oktroy? Hak oktroy ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada VOC. Hak istimewa VOC itu sebagai berikut. Hak mengadakan perjanjian dengan para pengusaha lokal, hak mendirikan pemerintahan sendiri, hak untuk memiliki tentara sendiri, hak untuk mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Selanjutnya, Gubernur Jenderal. Nah, di sini VOC itu sebenarnya dipimpin oleh The Heren 17 atau Dewan 17. The Heren 17 itu berkedudukan di Belanda, sementara VOC itu berada di Nusantara saat itu. Nah, untuk sebagai perpanjangan tangan atau perwalian, makanya diangkatlah Gubernur Jenderal, yaitu perpanjangan tangan dari The Heren 17. Nah, di sini ada 4. Yang pertama adalah Peter Both. Tugas dari Peter Both yang pertama adalah mencari Raden Vos. Raden Vos di sini adalah pangkalan tetap. Pada saat itu Peter Both memilih Maluku, yaitu Ambon sebagai pangkalan tetapnya. Kemudian mendirikan loji. Loji di sini adalah gudang yang digunakan untuk menyimpan rempah-rempah. Dan tugas yang paling penting yaitu melakukan monopoli rempah-rempah. Peter Both kemudian digantikan oleh Gerard Reyns. Kemudian Gerard Reyns digantikan oleh Lawrence Real. Tapi mereka berdua ini hanya memerintah kurang lebih 1 tahun dan tidak kita bahas di sini. Nah, yang kita bahas selanjutnya adalah Jan Pieter John Koen. Nah, ini adalah tokoh yang sangat fenomenal. Nah, kenapa dia sangat fenomenal? Dia itu menjabat menjadi Gubernur Jenderal itu 2 kali. Dan dia disebut sebagai peletak dasar penjajahan. Nah, kenapa dia disebut sebagai peletak dasar penjajahan? Karena kebijakan-kebijakannya dari J.P. Koen ini itu yang mengawali penjajahan yang berada di Indonesia. Jika Peter Both tadi mendirikan Raden Vos itu di Ambon, maka J.P. Koen itu memindahkan
dari Ambon ke Jayakarta. Dari Jayakarta kemudian diubah menjadi Batavia oleh J.P. Kuhn. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan VOC di Indonesia, yang pertama ada kontingenten. Kontingenten ini adalah pajak wajib yang berupa hasil bumi. Kemudian yang kedua, Verplicht Laverentie. Ini adalah penyerahan hasil bumi dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC. Jadi rakyat itu disuruh menyerahkan hasil buminya ke VOC dengan harga yang ditetapkan. Nah, bisa kalian bayangkan ketika kalian menjadi petani dan hasil bumi kalian diserahkan kepada penguasa dengan harga yang sudah ditentukan, yaitu harga yang di bawah harga pasaran. Jadi keuntungan dari VOC itu sangat luar biasa. Yang ketiga, ekstirpasi. Kebijakan ini adalah memusnahkan rempah-rempah. Nah, kenapa kok rempah-rempah malah dimusnahkan atau ditebangi? Alasannya karena harga. Ingat hukum ekonomi, jika barangnya itu banyak, otomatis harganya akan turun. Tapi kalau barangnya itu langka dan peminatnya itu sangat tinggi, yang terjadi adalah rempah-rempah itu semakin mahal. Yang selanjutnya, pelayaran hongi. Pelayaran hongi ini adalah patroli laut. Kenapa disebut patroli laut? Karena saat itu VOC memberikan kebijakan agar melarang para pedagang lokal itu menjual rempah-rempah selain ke VOC. Jadi menjual rempah-rempah ke pedagang Inggris, pedagang Spanyol, pedagang Portugis itu dilarang. Selanjutnya kemunduran VOC. Jadi ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini dari dalam VOC sendiri, antara lain korupsi. Bisa kalian bayangkan apa yang terjadi di Indonesia saat ini kalau korupsinya merajalela? Jadi kita harus berkaca pada sejarah. Yang kedua, jual beli jabatan. Jadi untuk naik menjadi jabatan manajer ataupun menjadi mandor, itu ada jual beli jabatan. Jadi orang yang tidak kompeten itu bisa menjadi mandor asalkan dia punya uang dengan cara membeli. Yang ketiga, pemasukan kecil, hutang banyak. Rugi akibat biaya perang, di sini perang akibat dari perlawanan rakyat Indonesia yang saat itu merasa dirugikan. Selain itu, Belanda saat itu juga mengalami perang dengan Belgia, yang saat itu Belgia ingin melepaskan diri dari Belanda. Yang kelima adalah kalah saing dengan EIC. EIC ini adalah kepanjangan dari East India Company, yaitu kongsi dagang milik Inggris yang berpusat di Kalkuta, India sana. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu munculnya revolusi Prancis. Kemudian revolusi ini mulai menyebar di Eropa. Salah satunya adalah Belanda, sehingga Belanda dikuasai oleh Prancis. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.